中的光点燃了梦魇，站在天边俯瞰着世界无边无边。 Halo semuanya. Selamat datang di channel hiburan netizen. Tanpa banyak kata-kata, demi menghemat kuota, segera kita lanjutkan part berikutnya dari anime Donghua Battle Through the Heavens. Pada awal episode diceritakan, pada saat dia melihat ekspresi wajah Xiao Yan yang sedikit kecewa, sudut mulut keabadian dewa itu pun sedikit terangkat. Seolah-olah kelihatan kayak dia sedang menggoda Xiao Yan. Kemudian dia pun bertanya pada Xiao Yan, apakah kamu ingin mempelajari seni pengendalian waktu yang sebenarnya? Dan Xiao Yan pun mengangkat kepala untuk menatapnya. Apakah maksud senior dengan seni kendali waktu sebenarnya? Tanya Xiao Yan yang merasa bingung. Itu adalah teknik membalikan waktu dan keabadian, ucap sang dewa abadi itu. Xiao Yan pun menunjuk jam pasir yang ada di depannya, dan kemudian bertanya. Karena waktu tidak ada, bagaimana bisa dibalik? Tanya Xiao Yan. Masa depan memang tidak terlihat, jadi tidak ada pembalikan. Itu hanya berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi ada teknik membalikan waktu yang sesungguhnya. Jika perubahan yang terjadi setelah pembalikan, itu akan bekerja pada dirimu. Ucap dewa abadi itu. Mata Xiao Yan pun berbinar saat mendengarnya. Kemudian Xiao Yan pun bertanya lagi, berapa kali seni pembalik waktu ini bisa digunakan? Tanya Xiao Yan. Xiao Yan mau gak mau harus bertanya, karena ketika dia pergi ke Wahyu untuk menyelamatkan Yun Yun, dia merasa waktunya salah, tetapi dia gak tahu apakah dia kembali ke masa depan atau masa lalu. Lalu menurut sang dewa keabadian, Shushan harus menggunakan kekuatannya untuk membalikkan waktu, mengirim Xiao Yan ke masa lalu dan merubahnya. Xiao Yan tidak derita apa yang disebut baik atau buruknya. Mungkin efeknya telah diberikan kepada orang yang melemparkannya, itu berdampak pada sosok dewa tertinggi Gu Zhongsheng. Dewa keabadian itu pun berkata, selama kamu gak tahu, kamu dapat kembali kapan saja setelah kamu terlahir, tetapi jangan salahkan aku, karena gak mengingatkanmu, bahwa kamu gak pernah tahu bagaimana mati ketika kamu melakukannya terlalu berlebihan. Setelah mengatakan ini, Xiao Yan mengerti bagaimana sang dewa tertinggi melakukannya. Apakah senior yang menciptakan seni kendali waktu ini? Dan apakah senior juga pernah memberikan teknik ini ke orang lain di kehidupan lampau? Tanya Xiao Yan dengan ragu. Xiao Yan sepertinya gak tahu bahwa Gu Zhongsheng telah membuat Xiao Yan merasakan seni mengendalikan waktu ini, dan sang dewa keabadian pun tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Tentu saja tidak, aku adalah pencipta seni pengendali waktu ini, ucap dewa keabadian itu. Keraguan-raguan ini membuat Xiao Yan terkejut. Xiao Yan sudah mengerti di dalam hatinya bahwa sebagian besar waktu ini berasal dari sosok dewa keabadian. Dan dia hanya mengajari orang dasarnya saja. Akhirnya Xiao Yan pun menganggukkan tinjunya dan menunggu sosok dewa keabadian itu berikan seni pengendalian waktu itu kepadanya. Kemudian dewa keabadian itu mengangkat kelopak matanya sedikit, dan terlihat jam pasir di depan Xiao Yan langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan tenggelam ke tengah alis Xiao Yan. Segera Xiao Yan merasakan telapak tangannya panas. Dia pun mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tanda seperti jam pasir perlahan muncul di telapak tangannya. Tetapi aku harus mengingatkanmu, bahwa jika kekuatanmu melebihi kisaran yang dapat kamu tanggung dan terjadi kesalahan yang tidak dapat diubah, maka gak ada yang akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Karena apapun bisa terjadi, ucap dewa keabadian. Dan Xiao Yan pun mengangguk. Meskipun gak ada kebutuhan khusus untuk saat ini, tetapi dengan teknik yang cukup untuk dipelajari, itu bisa menghindari kebutuhan yang gak terduga, gumam Xiao Yan. Terlebih lagi gak sopan jika aku memiliki begitu banyak keterampilan bertarung tingkat tinggi, ucap Xiao Yan sambil mengepalkan tinjunya. Dan menatap dewa keabadian itu. Sosok dewa keabadian itu pun tercengang sejenak, dan segera aura emas diam-diam muncul di dalam benaknya.
Teknik ini perlu menggunakan energi yang melimpah. Aku tahu bahwa energi emas ini cukup untuk melakukan 5 kali seni pengendalian waktu dan mundur ke waktu sebelumnya. Ucap Dewa Keabadian itu. Setelah mendapatkan kekuatan dari Dewa Keabadian, Xiao Yan dapat memastikan bahwa Su Hao menggunakan teknik ini untuk menghadapinya saat itu. Dan seperti yang diharapkan, Dewa Keabadian juga menganugerahkan jiwa pada sosok Su Hao. Apa yang dipikirkan Xiao Yan ini, bahwa Dewa Keabadian di depannya gak hanya mengajar dirinya. Sejauh menyangkut kepribadiannya, selama dia bisa mengatakan sesuatu yang baik dan terus menyanjung, seharusnya gak sulit untuk mendapatkan teknik pencampuran jiwa darinya. Namun dibandingkan dengan teknik pencampuran jiwa yang merupakan sumber kekuatan, itu lebih jarang. Setidaknya kekuatan semacam ini sangat langka. Kekuatan semacam ini dimiliki oleh dunia itu sendiri, dan sepertinya Dewa Keabadian ini dapat memberikannya sesuka hati. Jadi pasti dia memiliki kekuatan asli yang sangat luar biasa. Bisakah aku menembus keabadian sekarang? Tanya Xiao Yan sambil menatap Dewa Keabadian itu. Untuk kekuatan asli keabadian, kamu sudah memperoleh kualifikasi untuk menjadi Kaisar Keabadian, tetapi untuk mencapainya kamu gak perlu memiliki kekuatan tersebut dan kamu juga harus memiliki kehendak keabadian. Jawab Dewa Keabadian itu, dan Xiao Yan pun menunjukkan keraguan saat mendengar kata-katanya. Kehendak keabadian? Apa itu kehendak keabadian? Tanya Xiao Yan dengan ekspresi bingung. Kata-kata Xiao Yan terdengar sedikit bodoh, tetapi sebenarnya dia hanya ingin sang Dewa Keabadian itu terus tersenyum, dan dia hanya ingin terus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Adapun metode yang digunakan, Xiao Yan gak keberatan lagi. Ah, lupakan saja. Aku sudah sangat bosan. Aku masih berharap kamu bisa menjadi lebih kuat secepatnya, dan akan lebih menyenangkan saat kamu melakukannya, ucap Dewa Keabadian itu sambil menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya. Ini adalah anugerah kedua yang aku berikan kepadamu. Apakah kamu menyadarinya atau tidak itu tergantung pemahamanmu sendiri. Namun jika kamu gak dapat beristirahat dengan tenang bahkan menggunakan ini, maka aku akan menarik kembali seni pengendali waktu yang sudah aku berikan, ucap Dewa Keabadian itu. Ketika suara Dewa Keabadian masih terdengar di telinga Xiao Yan, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih terang dan langit juga muncul. Lalu pada saat Xiao Yan menundukkan kepalanya, dia melihat gurun terkubur di telapak kakinya, dan sekitar menjadi gelap gulita. Kemudian di bawah panas yang ekstrim ini, sudah tiba-tiba menurun dan tubuh Xiao Yan pun langsung mati tertutup oleh embun beku. Pada saat ini Xiao Yan tampaknya bukan lagi seorang dewa pertempuran yang sangat kuat. Seolah-olah sekarang dia telah direduksi menjadi sosok yang gak memiliki kekuatan apapun. Dalam sekejap cairan di tubuh Xiao Yan menguap ketika kegelapan menyelimutinya. Suhunya kembali turun drastis dan itu segera membekukan Xiao Yan sampai mati. Kepanikan kematian terus berdatangan. Di bawah perasaan ini Xiao Yan merasa gak tenang. Lalu setelah kehilangan semua kekuatan dan menjadi manusia biasa, dan tampaknya hukum alam pun dengan mudah menghilangkan nyawanya. Kini mata Xiao Yan jatuh ke dalam kegelapan, dan kesadaran sepertinya menghilang bersamanya. Tetap saat Xiao Yan membuka matanya, tiba-tiba sosoknya berada di lautan yang luas. Saat ini Xiao Yan menutup kelima indranya dengan erat, dan segera paru-parunya terasa mau meledak dan sosoknya terus jatuh. Xiao Yan pun mencoba berenang ke permukaan air, tapi gak peduli seberapa keras dia mencoba, dia gak bisa menghentikan sosoknya yang jatuh. Kini mata Xiao Yan memerah. 10 menit sudah berlalu pada saat ini, sehingga dia telah mencapai batasnya. Akhirnya dia gak dapat menahannya dan air laut pun langsung mengalir ke dalam paru-parunya yang membuatnya gak sadar. Dengan adanya perasaan gak sadar ini, itu adalah kepanikan ekstrim sedetik sebelum kehilangan. Hanya dalam waktu singkat, Xiao Yan sudah mati 2 kali dengan cara yang berbeda.
Tapi Xiao Yan masih gak bisa beradaptasi dengan perasaan mengerikan ini, dan seluruh proses telah mencapai situasi putus asa. Gak ada jalan keluar, dia hanya bisa melihat dirinya sendiri mati. Ketika Xiao Yan sadar kembali, ada perasaan dingin di dadanya dan ada suara gemuruh pertempuran di sekelilingnya dan ternyata jantungnya sudah ditusuk oleh ribuan anak panah. Saat mengalami kematian, Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya menggigil dan pemandangan di depannya semakin kabur sampai Xiao Yan merasa tubuhnya terbang. Kemudian setelah tubuhnya berputar-putar di langit, ada sesosok mayat tanpa kepala yang muncul di depan matanya. Namun ketika melihat mayat itu, Xiao Yan mengerti bahwa bukan dia yang terbang tetapi kepalanya yang terbang karena sudah terpenggal. Namun pengalaman kematian gak berakhir di situ. Begitu dia membuka matanya, sosok Xiao Yan langsung ditelan mulut jurang yang besar. Kini Xiao Yan mati lagi dan lagi. Meskipun itu bukan kematian arti sebenarnya, tetapi setiap kali terjadi itu merupakan menghancuran tubuh dan pikiran Xiao Yan. Tetapi dalam menghadapi kehancuran itu, pikiran Xiao Yan masih tetap kukuh. Karena jika dia ingin menjadi kaisar keabadian, dia harus memahami terlebih dahulu mengalami apa itu arti kematian. Gak semua makhluk bisa hidup selamanya. Ada sejumlah besar kultivator. Tetapi manusia yang hidup selama 100 tahun juga merupakan dewa pertempuran atau menjadi kaisar keabadian. Keberadaan keduanya memiliki arti tersendiri. Dan manusia gak akan bersedih karena hanya ada ritual. Itu karena Xiao Yan dapat merasakan kesedihan dan kesepian yang terkandung di tahun-tahun tanpa akhir. Setelah itu Xiao Yan masuk ke dalam ingatan adalah dunia yang hampir terlupakan, dan sepertinya itu mengingatkan Xiao Yan akan kematian yang gak terhitung jumlahnya. Tidak ada sosok ibu di dalam ingatannya, tapi ada yang tersenyum yang selalu membuatnya merasa nyaman, itu adalah ayahnya. Ketika ayahnya berada di titik terendahnya, gak ada yang berdiri di belakangnya dengan putus asa. Itu adalah kasih sayang keluarga Xiao Yan dan itu juga satu-satunya kasih sayang keluarga. Ingatan yang telah berdebu selama ribuan tahun ini terungkap kembali. Dan tekad untuk dilupakan tampaknya semakin mendalam, tidak hanya sang ayah tetapi juga teman dan pasangan. Tidak semua orang bisa hidup selamanya. Mereka akan memiliki takdir dan batasnya sendiri. Yang terpenting adalah bisa menyelesaikan hidupnya sendiri. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share agar dapat meningkatkan kultivasi.